Tragedi hutang 32 juta yang berakhir horor di kamar kos. Bagaimana bisa seorang penegak hukum, pria yang bersumpah untuk melindungi masyarakat, justru berubah menjadi monster paling menakutkan bagi orang yang paling dia cintai? Semua bermula dari sebuah rahasia gelap, kecanduan judi online, dan tumpukan hutang sebesar 32 juta rupiah, uang titipan keluarga yang seharusnya digunakan untuk menyambung hidup justru lenyap dalam hitungan jam di meja taruhan digital. Ketika kepanikan memuncak dan kedoknya mulai terbongkar, oknum polisi ini memilih jalan yang paling tidak masuk akal, menghabisi nyawa kekasihnya di atas kasur kos, lalu menyulut api untuk membakar segalanya. Dia mengira abu bisa menyembunyikan dosa, tapi dia salah. Mari kita bongkar kronologi lengkap pelarian gila lintas pulau hingga akhir tragis dari pelarian sang mantan polisi dalam video kali ini. Gadis itu bernama Putri Aryani. Di usianya yang masih muda, Putri dikenal sebagai sosok mandiri yang bekerja di sebuah apotek Indramayu. Karena ibunya bekerja jauh di Hong Kong sebagai TKW, Putri memikul tanggung jawab besar sebagai pemegang keuangan keluarga di kampungnya. Untuk memudahkan pekerjaannya, Putri menyewa sebuah kamar kos sederhana nomor 9 di Desa Singajaya. Kehidupan Putri yang tenang mulai berubah warna sejak Agustus tahun 2024. Dia berkenalan dengan Alfian Maulana Sinaga, seorang pemuda yang terlihat mapan dan punya masa depan cerah. Alfian bukan orang biasa, dia adalah anggota polisi aktif berkat pangkat Bribda yang bertugas di Polres Indramayu. Hubungan mereka tumbuh cepat. Alfian terlihat sangat mencintai Putri, bahkan saking seringnya menghabiskan waktu bersama, Alfian sampai memindahkan baju-baju dinasnya ke kosan Putri agar bisa langsung berangkat kerja dari sana. Namun, di balik seragam coklat yang rapi itu, Alfian menyembunyikan kecanduan yang sangat merusak. Dia terjebak dalam lingkaran setan, trading, dan judi online. Di awal tahun 2025, bulan Agustus menjadi titik awal malapetaka ini. Ibu Putri dari Hong Kong mengirimkan uang secara bertahap ke rekening Putri dengan total 37 juta rupiah. Uang itu adalah uang sakral bagi keluarga mereka karena rencananya akan diserahkan kepada sang bapak untuk urusan gadai sawah di tanggal 8 Agustus. Alfian yang mengetahui Putri sedang memegang uang besar, mulai menyusun siasat. Dengan kata-kata manis dan jaminan bahwa uang itu hanya dipinjam beberapa jam untuk modal trading, Alfian berhasil meluluhkan hati Putri. Uang sebesar 32 juta rupiah pun berpindah tangan. Namun, lantai judi digital tidak pernah berpihak pada keserakahan. Hanya dalam hitungan jam, seluruh uang itu ludes, hangus tanpa sisa. Pada hari Jumat 8 Agustus 2025, menjadi hari paling menegangkan bagi Alfian. Dari dalam apotek, Putri terus-menerus mengirim pesan menagih utang. Uang tersebut karena sang bapak sudah menunggu. Alfian mulai linglung. Dia mencoba meminjam uang 25 juta rupiah ke koperasi Polres melalui temannya. Sialnya, bukannya menyerahkan uang itu ke Putri, Alfian yang sudah kehilangan akal sehat kembali menggunakan uang pinjaman tersebut untuk berjudi dengan harapan modal awal bisa kembali. Hasilnya, uang itu kembali lenyap. Malam itu, Alfian pulang ke kosan Putri membawa sekantung keputusasaan. Dia bahkan sempat membeli tali tambang, pisau, dan alkohol murni, berpikir bahwa mengakhiri hidup adalah satu-satunya jalan keluar dari jeratan hutang ini. Di dalam kamar kos, kebenaran akhirnya terungkap. Putri mengamuk luar biasa setelah tahu uang ibunya habis dipakai judi. Pertengkaran hebat pecah. Malam itu Putri berada dalam tekanan mental yang hebat. Dia terpaksa menolak telepon dari ibunya di Hong Kong dan berbohong kepada bapaknya bahwa bank sudah tutup untuk melindungi pacarnya.
Jam menunjukkan pukul 11 malam saat mereka akhirnya mencoba tidur dalam suasana yang sangat dingin dan canggung. Namun, Alfian tidak bisa memejamkan mata. Di kepalanya hanya ada satu ketakutan. Jika Putri melapor karirnya sebagai polisi tamat. Tepat jam 3 subuh, di saat seluruh kota sedang terlelap, Alfian menatap wajah kekasihnya yang sedang tertidur. Alih-alih rasa cinta yang muncul di benaknya adalah rasa takut. Alfian mengambil bantal lalu membekap wajah Putri sekuat tenaga. Putri sempat terbangun, tubuhnya meronta mencoba melepaskan diri dari cengkraman maut sang pacar. Namun, tenaga seorang polisi terlalu kuat. Alfian beralih mencekik leher Putri hingga gadis itu lemas dan berhenti bernafas. Sisi psikopatologis Alfian terlihat jelas setelah pembunuhan itu. Jam 5 pagi, dia mandi menyetrika seragamnya dan berangkat ke Mapolres Indramayu untuk mengikuti apel pagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, ketegangan palsu, selesai apel jam 7 pagi, dia langsung tancap gas kembali ke kosan Putri. Di tengah jalan, Alfian membeli sebotol bensin. Rencananya kini berubah, dia ingin membakar jasad Putri bersama seluruh isi kosan agar polisi mengira ini adalah kecelakaan kebakaran biasa. Bensin disiram ke atas kasur dan ke tubuh Putri, api dinyalakan. Namun saat api mulai membesar dan hawa panas menyengat kulitnya, Alfian mendadak ketakutan untuk ikut mati, dia memilih kabur. Pada jam 8 pagi, Alfian keluar dari gerbang kosan dengan pakaian seadanya, meninggalkan sepeda motornya, handphone, bahkan baju seragam dinas polisinya di dalam kamar yang mulai terbakar. Hanya berselang beberapa menit, suara ledakan kecil terdengar dari kamar nomor 9. Warga yang panik melihat asap hitam langsung mendobrak pintu dan memadamkan api dengan alat seadanya. Di sanalah sandiwara Alfian runtuh. Polisi yang melakukan olah TKP curiga melihat posisi jenazah yang terbaring sangat rapi di atas kasur, bukan posisi alami korban kebakaran yang pasti akan meronta. Ditambah penemuan seragam bertuliskan nama Alfian Maulana Sinaga, teka-teki itu langsung terjawab, Bribda Alfian adalah sang pelaku. Alfian kini resmi menjadi buronan paling dicari. Institusi Polri bergerak dengan cepat menggelar sidang kode etik dan memecatnya secara tidak hormat. Statusnya kini bukan lagi penegak hukum, melainkan seorang kriminal. Pelariannya terbilang sangat licik sekaligus nekat. Alfian membuang ponselnya agar posisinya tidak bisa dilacak lewat sinyal digital. Dia berjalan kaki puluhan kilometer dari Indramayu menuju Cirebon, sebelum akhirnya menyelinap naik kendaraan umum secara estafet, melewati Jawa Tengah, Jawa Timur, menyeberang ke Bali hingga mendarat di Nusa Tenggara Barat. Selama 13 hari, Alfian hidup berpindah-pindah. Dia membuang semua identitasnya dan menyamar menjadi gelandangan atau gembel di sebuah saung kecil di pinggir jalan Desa Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sebuah tempat yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian. Tapi, hukum tidak bisa lari. Melalui analisis rekaman CCTV, jalanan lintas provinsi dan kinerja sama yang solid antara Polda Jabar dan Polda NTB, tempat persembunyiannya Alfian akhirnya terkepung. Mantan polisi gagah itu diringkus tanpa perlawanan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Saking leganya kasus ini terungkap, Kasat Reskrim Polres Indramayu sampai melakukan sujud syukur di tanah saung tersebut. Pelarian panjang itu berakhir di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Indramayu melalui perjuangan keras keluarga dan kuasa hukum mereka, pengacara Tony RM. Seluruh bukti aliran dana judi online berhasil dibongkar di depan majelis hakim. Pada tanggal 22 April 2026, palu hakim diketuk dengan keras. Alfian Maulana Sinaga dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Tidak ampunan, tidak ada hal yang meringankan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di Indonesia, hukum ini berarti Alfian akan menghabiskan seluruh sisa jatah usianya di dalam sel yang sempit sampai maut menjemputnya. Hanya demi kesenangan semu judi online, seorang pemuda menghancurkan karir kepolisiannya
masa depannya, dan yang paling mengerikan, merenggut nyawa gadis tak berdosa yang tulus mencintainya. Penyesalan di balik jeruji besi kini sudah tidak ada gunanya lagi. Terima kasih yang telah menyimak kisah ini sampai selesai. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhumah Putri Apriani agar mendapatkan terbaik di sisinya. Terus ikuti kami untuk terus mengawal kasus-kasus hukum lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.